Halo teman-teman, pernah nggak sih saat pembelajaran kalian merasa terdapat materi yang mudah dipahami, tetapi kalian juga merasa terdapat materi yang sulit dipahami? Nah, ternyata semua itu dipengaruhi oleh bagaimana pembelajaran tersebut dirancang. Nah, dalam dunia pendidikan, ada yang namanya model pengembangan pembelajaran. Model ini membantu guru atau pengembang dalam menyusun pembelajaran agar lebih sistematis, lebih efektif, serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, salah satu model yang cukup populer dalam dunia pendidikan yaitu model 4D atau 4D. Model ini dikembangkan oleh Siva Sahilam Tihangarajan pada tahun 1947. Model ini terdiri dari beberapa tahap penting yang saling berkaitan, mulai dari define atau pendefinisian hingga pengembangan produk pembelajaran. Nah, pada video kali ini aku Nurul Adila Salasa, mahasiswa program Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, akan membahas secara jelas mengenai model pengembangan 4D atau 4D. Pada video kali ini akan membahas tentang tahapan 4D, kekurangan tahapan model pengembangan 4D, hingga kelebihan model pengembangan 4D atau 4D. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama. Jadi model pengembangan pembelajaran ini yang diciptakan oleh Pak Siva Sahilam pada tahun 1974 dinamakan 4D karena diambil dari 4 tahapannya, yaitu ada define atau pendefinisian, ada design, yang ketiga ada develop, dan yang ketiga ada disseminate. Nah, tahapan-tahapan itu akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Mari kita simak. Kekuatan utama model 4D terletak pada kesederhanaan dan struktur yang sistematis. Sesuai dengan namanya, model ini terdiri dari 4 tahapan utama yang semuanya berawalan huruf D, yaitu yang pertama ada define atau pendefinisian, yang kedua ada design atau perancangan, yang ketiga ada develop atau pengembangan, dan yang terakhir ada disseminate atau penyebar luasan. Tahapan yang pertama yaitu tahap define atau pendefinisian. Tujuan utama pada tahapan ini adalah untuk menetapkan serta mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Nah, pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui masalah dasar yang dihadapi. Nah, pada tahap define ini terdapat 5 langkah pokok yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu analisis ujung depan atau front end analysis. Nah, front end analysis ini yaitu merupakan proses mendiagnosis masalah dasar dalam pembelajaran untuk mencari solusi yang tepat. Dan yang kedua, analisis peserta didik atau learner analysis digunakan untuk menelaah karakteristik peserta didik seperti kemampuan akademik, usia, motivasi, serta gaya pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, ada analisis tugas atau task analysis digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang harus dikuasai peserta didik. Yang selanjutnya ada analisis konsep atau konsep analisis. Konsep analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep materi yang akan diajarkan dalam model pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, ada perumusan tujuan pembelajaran atau specifying instructional objective digunakan untuk bertujuan agar merangkum hasil analisis konsep serta tugas untuk menentukan tujuan akhir perilaku peserta didik. Yang kedua ada tahap desain atau perencanaan. Nah, setelah tadi melakukan pendefinisian, maka langkah selanjutnya adalah merancang prototipe perangkat pembelajaran.
Pada tahap ini bertujuan untuk menyiapkan draft awal produk pembelajaran. Nah, pada perancangan atau desain ini terdapat 4 langkah yang akan dilakukan oleh peneliti atau pengembang R&D. Apa aja? Yang pertama ada penyusunan tes acuan atau patokan. Nah, di mana hal ini peneliti atau perancang akan menyusun instrumen guna mengukur kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pemilihan media, yaitu peneliti akan menentukan media yang relevan dengan karakteristik materi dan peserta didik. Misalnya yaitu media video, media modul cetak, atau berupa aplikasi digital. Yang ketiga ada pemilihan format, di mana pada tahapan ini, peneliti akan memilih format penyajian materi seperti berkenaan dengan tata letak, warna, dan jenis huruf agar menarik pada proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu rancangan awal atau initial design, di mana pada tahap ini akan menghasilkan draft awal produk yang siap untuk diuji validitasnya oleh ahli. Tahap yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Nah, Pakti Hagarajan membagi tahap pengembangan dalam 2 kegiatan, yaitu expert apartial dan development testing. Effort apartial merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan dari produk yang telah dikembangkan. Sedangkan development testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Nah, pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi, atau komentar dari sasaran pengguna model. Nah, hasil uji coba tersebut digunakan guna memperbaiki produk agar lebih sempurna. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Nah, namun dalam konteks pengembangan bahan ajar, tahapan pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan bahan ajar agar kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan pada peserta didik yang akan menggunakan bahan ajar tersebut. Nah, dari hasil pengujian kemudian digunakan untuk merevisi sehingga bahan ajar tersebut benar-benar telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk mengetahui efektivitas bahan ajar tersebut dalam meningkatkan hasil belajar, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan soal-soal latihan yang materinya diambil dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Langkah yang terakhir yaitu penyebarluasan atau disseminate. Disseminate terbagi dalam 3 kegiatan, yaitu validation testing, packaging, dan diffusion adoption. Pada tahap validasi testing, produk yang sudah direvisi pada tahap develop akan diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Nah, pada saat implementasi dilakukan pengukuran tentang ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah packaging atau pengemasan, diffusion, dan adoption. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah dicetak, buku tersebut dapat disebarluaskan supaya dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Nah, pada konteks pengembangan bahan ajar, tahap dissemination ini dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas pada guru dan peserta didik.
Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Nah, bagaimana teman-teman setelah tadi mendengarkan penjelasan mengenai 4 tahapan, 4 langkah-langkah dari proses pengembangan pembelajaran 4D ini? Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas ya. Jika sudah jelas, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kekurangan serta kelebihan model pengembangan 4D. Yuk kita simak bersama-sama. Terdapat 3 kelebihan dari model pengembangan 4D ini. Yang pertama yaitu pijakan utama pendidikan di Indonesia berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan perangkat pembelajaran terlebih dahulu harus dilakukan analisis kurikulum. Nah, pada model ini analisis kurikulum dapat dilakukan pada langkah analisis ujung depan atau front end. Yang kedua ada memudahkan peneliti atau pengembang untuk melakukan langkah selanjutnya. Sebagai contoh, langkah analisis tugas dan analisis konsep dapat membantu peneliti untuk menentukan TPK. Yang ketiga, pada tahap 3, peneliti dapat dengan leluasa melakukan uji coba revisi berkali-kali sampai diperoleh perangkat pembelajaran dengan kualitas yang maksimal atau memperoleh desain yang final. Kemudian untuk kekurangan model 4D ada 3, yaitu yang pertama, keterbatasan evaluasi di tahap akhir. Karena pada model 4D ini hanya berfokus pada penyebaran atau disseminate pada tahap akhirnya, tanpa adanya evaluasi lebih lanjut guna mengukur kualitas atau efektivitas produk setelah digunakan secara luas. Yang kedua, kurang komprehensif dibandingkan dengan model-model lain seperti Eddy, Owen, dan lain sebagainya. Model 4D memiliki tahap implementasi dan evaluasi yang tidak detail. Yang terakhir yaitu adanya kebutuhan penyesuaian, karena seringkali membutuhkan penyesuaian yang intensif pada tahap desain dan develop agar produk sesuai dengan sasaran pengguna. Kesimpulannya, model 4D ini sangat cocok digunakan jika tujuan penelitian adalah menciptakan produk instruksional, media, atau bahan ajar secara struktur dalam jangka waktu yang terukur. Namun, perlu diimbangi dengan evaluasi mandiri yang kuat pada tahap akhir. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang pencipta, tentang definisi, tentang tahun, tentang langkah-langkah, tahapan, bahkan kekurangan dan kelebihan dari model 4D atau 4D. Sepertinya kita sudah sampai di penghujung video kali ini. Mungkin cukup sekian dari aku, Nur Adila Salasa, mengenai penjelasan-penjelasan singkat mengenai model pengembangan 4D. Terima kasih karena sudah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Dadah.